Sebenarnya apa yang kita inginkan? Yakin masa depan cerah? Kamu nggak lihat anak tetangga sebelah? Kapan mau serius? Kok gak jelas banget? Udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usnanafi dari SMA Negeri 2 Pati, yang kali ini akan membawakan sebuah resensi dari buku berjudul Masih Ada Tuhan di Moskow, karya Yoyo Dwi Prasetya. Buku ini diterbitkan oleh Soleil du Monde pada tahun 2026 dengan ketebalan 195 halaman. Di tengah halaman informasi, remaja masa kini seringkali kehilangan arah dan jati diri. Apalagi kondisi ini diperparah oleh tuntutan lingkungan serta ekspektasi orang tua sendiri yang seringkali membuat kita kebingungan dalam memilih prinsip, karir, hingga arah masa depan. Fenomena inilah yang coba dipecahkan oleh buku ini. Melalui analisis kritis, penulis membedah psikologi remaja, di mana dialog antara Shakira dan penulis mewakili duka lara yang kerap dirasakan oleh generasi muda. Gagasan yang disampaikan dalam buku ini melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan gaya naratif, sehingga materi yang sulit pun terasa mudah untuk dipahami. Landasan argumennya pun bukan sembarang. Masalah psikologi yang dibahas merupakan kristalisasi pemikiran penulis yang didukung oleh diskusi, observasi, serta kajian jurnal ilmiah yang relevan. Pembahasan diarahkan untuk mengajak pembaca merenungi dan melihat fenomena yang mereka alami dengan paradigma yang lebih baik. Salah satu bagian yang paling berkesan adalah mengenai bab resiliensi. Di sana kita diajari untuk melihat permasalahan dengan cara yang lebih baik. Hal tersebut tercermin dengan jelas di petuah Nenek Zulfa kepada Indana. Beruntunglah orang yang berada di posisi paling bawah, karena tak ada tempat lain baginya kecuali melenting ke atas. Dan beruntunglah orang yang berada di posisi paling belakang, karena satu-satunya tempat baginya hanyalah maju ke depan. Keunggulan buku ini utamanya adalah kelengkapan masalah psikologi yang dibahas, serta kemampuannya mengaitkan antara teori dengan realitas kehidupan sehari-hari, yang menyebabkan gagasan yang disampaikan lebih mudah untuk dipahami, serta hadirnya kutipan motivasi di setiap akhir bab menjadi nilai tambah yang mampu menyentuh sisi emosional pembaca. Namun, dibalik semua kelebihan yang ditawarkan, buku ini tak luput dari kekurangan. Penggunaan bahasa yang tergolong cukup tinggi terkadang terasa kurang inklusif bagi kalangan remaja. Selain itu, cakupan masalah yang luas menyebabkan beberapa bab masih dibahas secara umum. Secara teknis, transisi antara kalimat serta paragraf di beberapa bagian terasa kurang sinkron. Dan kekurangan terakhir adalah pemilihan judul yang tidak mempresentasikan isi buku secara keseluruhan. Bagi saya, buku ini adalah kompas dalam menavigasi persoalan hidup dan melatih kita untuk melihat sisi positif dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Secara keseluruhan, buku Masih Ada Tuhan di Moskow menjadi edukasi serta motivasi dalam menghadapi masalah yang ada. Gaya penyampaian yang naratif menjadikan buku ini mampu menghadirkan masalah psikologis terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, walaupun pembaca dituntut lebih jeli dalam memahami diksi tingkat tingginya. Pesan saya, bagi kalian yang ingin memahami dan melihat permasalahan dengan cara pandang yang lebih baik, maka membaca buku ini adalah pilihan yang tepat. Sekian video resensi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.